got so. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Stasiun Duren Kalibata yang berlokasi di Jalan Raya Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, menjadikannya pusat aktivitas bagi ribuan warga setiap hari. Gak cuma jadi tempat transit KRL komuter lain, stasiun ini juga menjelma jadi surga buat para pecinta jajanan kaki lima. Di sepanjang jalan sekitar stasiun, barisan gerobak kaki lima berjejer rapi, menawarkan aneka ragam pilihan yang bikin mata dan perut langsung lapar. Mulai dari makanan berat seperti ayam penyet, sambal hijau, tahu crispy, es teh, sampai cemilan kekinian, semuanya ada. Dan yang paling terpenting, harganya murah banget. Memasuki stasiun Duren Kalibata, keramaian langsung terasa. Arus manusia yang keluar dan masuk stasiun menciptakan suasana yang hidup dan dinamis. Di area gate tiket, antrian tampak bergerak lancar. Untuk pembayaran, stasiun ini menerima berbagai jenis kartu, mulai dari kartu multi trip hingga kartu lain seperti Jaklingko, memudahkan setiap penumpang untuk melakukan tap in dengan cepat. Senyum ramah dari petugas loket menyambut setiap penumpang, siap sedia membantu jika ada kendala. Suasana di sini menggambarkan efisiensi dan keramahan, di mana teknologi dan interaksi personal berpadu untuk memberikan pengalaman yang lancar bagi setiap pengguna KRL. Di stasiun Duren Kalibata, suasana di peron terasa padat dan dinamis. Di peron 2, para penumpang tampak berbaris rapi menunggu kereta menuju arah Depok, Citayam, Nambo, dan Bogor. Sementara itu, di peron 1, kereta yang mengarah ke Manggarai dan Jakarta Kota datang silih berganti, berhenti sejenak untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Denting pengumuman dari penggeras suara menyatu dengan deru mesin kereta yang masuk dan keluar stasiun. Orang-orang berjalan cepat, beberapa bergegas masuk ke dalam gerbong, sementara yang lain melangkah turun dan menyusuri peron. Menelusuri terowongan bawah tanah di stasiun Duren Kalibata terasa seperti memasuki dunia lain. Suasana di sini begitu tenang dan sejuk. Jauh dari hiruk-pikuk peron di atas, lorong ini menghubungkan peron 1 dan 2. Membentang di bawah rel kereta, dindingnya dihiasi dengan papan-papan petunjuk yang informatif. Di setiap sudut, kamu akan menemukan petunjuk arah yang jelas, termasuk petunjuk menuju musola, toilet, dan berbagai pintu keluar. Semua petunjuk ini memudahkan para penumpang untuk berpindah peron dengan cepat dan nyaman. Selain naik KRL, stasiun Duren Kalibata juga mempunyai kemudahan lain untuk kalian yang ingin melanjutkan perjalanan. Di sini juga tersedia beragam pilihan rute, mulai dari koridor 7B, Mikrotrans M16, Jaklingko JS02A, hingga Jaklingko Jak 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Chandra Arini dari Geografi 1. Di sini saya akan mewawancarai salah satu penumpang di Duren Kalibata, stasiun Duren Kalibata. Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa, kak? Nama aku Kerniliana Lunan Tobing. Oke, pertanyaannya yang pertama, seberapa sering sih aktivitas kakak naik KRL di stasiun Kalibata ini? Jujur buat aku tuh kayaknya 3 kali seminggu ya, soalnya aku tuh pulang pergi tapi aku ada kos juga di Depok gitu.
Oke, yang kedua, menurut kakak sebagai pengguna, apa sih hal yang disukai atau yang paling memudahkan di stasiun ini? Mungkinkah lokasinya atau fasilitas dari stasiun ini? Oh, kalau dari aku sih KRL tuh membantu banget ya, gara-gara misalnya aku ada kelas nih jam 8. Terus kalau naik KRL itu aku nggak bakal ngelewatin macet. Jadi gara-gara itu ya aku dimudahkan banget gitu loh. Dan selain itu harganya murah banget. Nah, selanjutnya selain kelebihan tadi, ada nggak sih masukan atau harapan yang sekiranya bisa membuat stasiun ini tuh lebih nyaman ke depannya? Jujur buat Duren Kalibata sendiri yang bikin kurang nyaman itu ojek pangkalannya. Jadi kadang-kadang buat penumpang yang mau naik Gojek pesannya harus dari jauh-jauh gitu, nggak langsung di depan stasiun karena cenderung diteriakin gitu sama opangnya. Jadi ya mungkin harapan aku sih digusur aja kali ya, capek banget sumpah. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Nidia Niati Paat dari kelompok geografi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu sebagai pedagang di sekitar stasiun Kalibata. Perkenalkan Ibu. Iya, nama Ibu Ena, ya, pedagang di stasiun Kalibata. Oke, ke pertanyaan aja ya Bu. Jadi sudah berapa lama nih Ibu jualan di sini? Udah lama Ibu mah, dari tahun berapa, 2008 juga udah di sini, dari kereta ekonomi berada tuh udah di sini. Baik. Terus kenapa dulu milihnya jualan di dekat stasiun sini? Dan apa Ibu harus membayar untuk berjualan di sini? Kalau iya, berapa kira-kira Ibu membayar? Oh, enggak ada pungutan? Oh, enggak ada. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya ya Bu, apa sih enaknya jualan di dekat stasiun yang selalu ramai begini? Ya pengen aja sih, emang nyari tempatnya susah ya nih. Jadi terpaksa di depan stasiun, kebetulan penumpangnya suka ramai juga gitu. Kalau paling ramai tuh jam berapa biasanya Bu? Pas orang berangkat kerja atau berangkat kerja sama pulang kerja sore. Pertanyaan terakhir ya Bu, ada nggak sih pengaruh jadwal kereta sama penjualan? Misalnya kalau misalkan delay jadi lebih ramai atau gimana? Iya, lebih ramai. Delay itu mogok apa gitu ya? Iya. Kadang ramai gitu, kadang enggak. Baik, segitu aja dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Yuniati Paat dari kelompok geografi. Di sini saya akan mewawancarai pedagang di sekitar stasiun Kalibata. Oke, bersama siapa di sini? Ilham. Pedagang apa Bang? Tahu crispy. Mau langsung ke pertanyaannya aja. Sudah berapa lama Abang jualan di sini? Kurang lebih 8 bulanan. Kenapa dulu milihnya jualan di dekat stasiun sini? Dan terus kalau misalkan harus bayar dapat berjalan di sekitar sini, kalau iya berapa kira-kira? Kalau kenapa pilihannya jualannya di sini, udah ditempat-tempatin sama bosnya sih. Kalau masalah biaya kayak bayar atau enggak, itu nggak ada sih soalnya dari bos. Kecuali kalau yang lain tuh, lapak lain pasti ada bayaran lah. Tiap harinya 10.000 apa 5.000 gitu buat kebersihan atau apa, saya nggak tahu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa sih enaknya jualan di dekat stasiun kalau ramai begini? Enaknya atur jadwalnya tuh, udah tau lah salahnya kapan orang rame atau enggaknya. Kan biasanya ngejarnya tuh para pekerja buat cemilan di kereta. Terus paling ramai itu jam berapa biasanya? Pas orang berangkat kerja atau pas pulang? Kalau saya kan bukanya siang, jadi pas paling banyak orang yang jajan tuh palingan jam 12 istirahat siang atau enggak pas pulang kerja tuh sekitar jam 4 jam 5-an. Terus ada nggak sih pengaruh jadwal kereta sama penjualan? Misalnya kalau misalkan delay jadi rame atau gimana? Nggak ada sih, nggak ada pengaruh kalau kejualan kereta delay atau apa, kecuali kalau hari-hari libur kerja kantor pasti ada pengaruhnya. Kayak weekend Sabtu Minggu itu pasti ada pengaruhnya juga kejualan. Sekian dari wawancara saya bersama abangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.